apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tolak kenaikan harga Pertalite dan solar, mahasiswa dipangkep unjuk rasa dengan bakar ban menutup jalan Trans Sulawesi. Seorang suami menggerebek istrinya bersama pria lain dalam rumah indekos di Pinrang. Sang ibu membawa anaknya di rumah tempatnya berselingkuh. Menyesuaikan kenaikan harga Pertalite dan solar, supir menaikkan tarif angkutan umum di Bulukumba. Jumlah penumpang pun berkurang. Kami hadirkan informasi yang pertama, unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga Pertalite dan solar masih terjadi di Pangkep. Unjuk rasa mahasiswa menutup jalur Trans Sulawesi yang memacetkan jalan dan membuat warga menjadi lebih sulit karena harus mencari jalan alternatif. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam di Kabupaten Pangkep Selasa siang menggelar aksi bakar ban menutup jalur Trans Sulawesi menggunakan mobil truk sebagai panggung orasinya. Setelah menyampaikan orasi, pengunjuk rasa lalu berjalan menuju ke kantor DPRD agar tuntutannya didengar oleh perwakilan rakyat daerah Pangkep. Kenaikan harga BBM ini dinilai akan berdampak pada kehidupan bermasyarakat, khususnya pada harga bahan pokok. Aksi mahasiswa ini bertujuan menyampaikan aspirasi rakyat terkait tuntutannya menolak kenaikan harga BBM, kenaikan harga tarif dasar listrik, dan menolak pasal kontroversial RUU KUHP. Kami juga pada prinsipnya kurang sependapat. Ini akan sangat berdampak terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Semua harga kebutuhan bahan pokok sudah otomatis akan terkerek naik. Tetapi penentuan ini, kebijakan ini bukan berada di dataran level kabupaten. Ini kebijakan dari pemerintah pusat. Dan insya Allah kami akan senantiasa bersama adik-adik semua, bersama masyarakat Pangkep untuk meneruskan aspirasi ini. Penanganan dan pengalihan arus lalu lintas terpaksa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghindari kemacetan panjang, melihat 2 titik terjadinya macet pada aksi demo ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Sebuah minibus yang diduga memuat solar terbakar di Jalan Bulu Lasiai, Kabupaten Sinjai. Walaupun tidak ada korban jiwa, kerugian diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Dari rekaman video amatir tampak minibus terbakar di Jalan Bulu Lasiai, Kabupaten Sinjai. Mobil yang diduga memuat solar itu tiba-tiba mengeluarkan percikan api kemudian meledak dan terbakar. 2 mobil pemadam yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api sehingga tidak menyebar ke rumah warga setempat. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki sedangkan sang supir melarikan diri saat mobilnya terbakar. Walaupun tidak ada korban jiwa, kerugian diprediksi mencapai ratusan juta rupiah. Seorang pemuda tersangka pembacokan dengan korban seorang pengamen ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Jalan Mongisi di Kota Makassar Rabu dini hari. Pelaku marah terhadap korban karena mengamen di wilayahnya. Setelah melakukan penyelidikan selama sepekan, unit reskrim Polsek Panakukang akhirnya menangkap otak penganiayaan di lokasi persembunyiannya di Jalan Mongisi di Kota Makassar Rabu dini hari. Penganiayaan terjadi pada Jumat malam 2 September 2022 lalu. Korban yang diketahui bernama Muhammad Rizaldi Alamsyah bersama 3 rekannya usai mengamen di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Keempat remaja tersebut tiba-tiba dihadang 4 pelaku yang berboncengan mengendarai 2 sepeda motor. Otak penganiayaan yang diketahui bernama Muhammad Andi turun dari motor sembari mengacungkan parang mengejar korban dan teman-temannya. Ketiga rekan Rizaldi berhasil kabur. Namun naas Rizaldi terjatuh sehingga dengan mudah Muhammad Andi menganiaya. Sementara 3 rekan pelaku justru kabur meninggalkan Muhammad Andi ketika melihatnya membacok korban Rizaldi. Saat diperiksa polisi, tersangka Andi mengaku membacok korban karena kesal lahan mengamennya dimasuki oleh korban. Jadi untuk
kan lukanya di bagian kepala, Terkena apa bang? terkena sabetan pisau. Bisa, bang. Untuk prosesnya bang, yang diamankan saat pengamanan pelaku ini selain pelaku apa aja bang yang diamankan bang? Jadi yang sempat kami amankan pada saat melakukan upaya paksa terhadap pelaku antara lain adalah sebilah pisau yang telah digunakan melakukan penganiayaan. Untuk proses lebih lanjutnya bang, untuk tersangka bang? Untuk proses selanjutnya kami serahkan ke penyidik untuk dilakukan penyidikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang suami menggerebek istrinya di sebuah rumah kos di Kelurahan Macaraweli, Kabupaten Pindrang. Video penggerebekan perselingkuhan ramai diperbincangkan di media sosial. Detik-detik Herman menggerebek istrinya, EN, di sebuah rumah kos di Kelurahan Macarawali, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, terekam video milik warga dan telah beredar luas di media sosial Selasa 6 September 2022 kemarin. Penggerebekan dilakukan sang suami bersama anak dan adik iparnya, membuat laki-laki teman istrinya berinisial JM melarikan diri tanpa mengenakan baju meninggalkan rumah kos. Tragisnya saat menginap di kamar kos tersebut, sang istri membawa anaknya yang masih berusia 3 dan 9 tahun bersama mereka. Herman mengatakan saat melakukan penggerebekan dirinya menemukan istrinya EN bersama dengan JM yang diduga selingkuhannya di dalam kamar kos. EN dan JM diduga sudah berada di kamar kos itu selama 5 hari. Yang digarebe Ibu Aji Ernawati. Siapa itu Ernawati? Istri saya. Dia sama siapa di dalam? Selingkuhannya. Yang selingkuhan maksudnya siapa Pak? Pak Jusman. Sekitar pukul berapa itu? Sekitar jam 10 jam 11. Saya ketemu di situ di kos-kosan. Pagi ya? Iya. Pagi. Siang. Kira-kira sudah berapa hari di situ Pak? Dia bermalam di kos-kosan itu? Pokoknya mungkin ada sekitar 5 hari sudah Pak. 5 hari. Iya. Hari apa itu Pak? Karena alasannya istriku itu karena anaknya menelpon bilang saya ada di Parepare. Saya pergi di Parepare, tidak ada dia di Parepare. Jadi malamnya itu saya lagi mencari di Pindrang karena dia katanya ada di kos-kosan. Cuma dia tidak mau sebut namanya, bilang kos-kosan di sini. Nah waktu di Gerebe itu ada anak juga ikut Pak? Ada anak kedua. Kalau sepengetahuan Ibu, sudah lama mereka ada hubungan atau bagaimana? Sudah lama Pak, ini yang kedua kalinya. Oh sudah kedua Iya. kalinya di Gerebe? Iya, malah saya pernah ke rumahnya Pak minta maaf. Suaminya, saya ke rumah istrinya. Istrinya Bisa siapa? masuk. Saya ke rumahnya istrinya Pak Jusman. Pak Jusmannya juga ada di sana. Malah dia minta maaf, saya juga minta maaf. Sebelumnya sudahlah yang ini. Saya malah berpelukan sama Pak Jusman, minta maaf Pak. Janganlah ganggu keluarganya kakak saya. Kita kan ada keluarga juga. Tapi ini malah ada 2 kalinya ini. Diulangi lagi. Sebelumnya pada 26 Agustus 2022, EN pamit pergi ke Parepare kepada Herman untuk ziarah kubur. EN berangkat bersama anak ketiga dan menantunya. Namun EN meminta anak dan menantunya kembali ke Pindrang lebih dulu. Hal itulah yang membuat Herman dan adik-adiknya curiga. Suardi Katang melaporkan dari Pindrang.